DPR RI meminta pihak PLN menyiapkan data yang valid di desa-desa di seluruh Indonesia yang belum diterangi listrik. Anggota Komisi 3 DPR RI mendukung jika DPR RI membentuk Pansus Jiwasraya untuk mengungkap kasus Jiwasraya sampai ke akar-akarnya. Komisi 4 DPR RI memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada para nelayan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh untuk menambah semangat para nelayan dalam melaut sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan. Selamat pagi, halo, apa kabar? Udah hari Jumat, thanks God it's Friday. Pasti happy banget, tapi pagi ini dingin banget kayaknya kalau misalnya sebenarnya kalau nggak tugas ke kantor misalnya ataupun misalnya harus siaran pada pagi hari ini memilih untuk gak mandi dulu istirahat di rumah, tidur-tiduran ya. Mungkin di rumah juga sedang istirahat, tidur-tiduran gitu ya. Mungkin yang masih libur gitu ya, atau masih ngambil cuti libur-libur. Karena emang cuaca agak begitu dingin ya, bukan begitu lagi dingin. Bukan begitu lagi, dingin banget. Kamu tadi pagi mandinya pakai air hangat atau pakai air dingin? Wajib air panas atau air hangat, udah kuat dinginnya ya. Wis tuh ya? Wis tuh. Kalau cuaca dingin begini kan ditemani teh manis, misalnya dengan singkong goreng, ini kan luar biasa. Mungkin pagi-pagi mengawali ini kan dengan semangat ya kan. Jadi minimal ngiler. perlu diisi lah ya. Ya jadi ngiler yang namanya minum teh hangat, terus udah gitu juga ada beberapa kudapan-kudapan ya kayak misalnya singkong goreng atau ubi goreng atau yang enak-enak. Aduh belum sarapan jadi tambah lapar. Ya pemirsa, setidaknya memang pada pagi hari ini kami akan memberikan berbagai informasi ke hadapan Anda yang berkaitan dengan seputar DPR RI ataupun juga isu-isu lainnya. Dan tentunya kalau misalnya pada pagi hari ini setidaknya ada beberapa berita yang akan mengawali di Suara Parlemen edisi hari ini. Ya, di berita pertama terkait dengan DPR RI yang meminta PLN siapkan data desa yang belum diterangi listrik. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mercy Chesti Barens mengatakan bahwa kebijakan pengembangan listrik untuk kawasan Indonesia belum ada perkembangan secara signifikan. Padahal pemerintah berharap ketahanan energi tetap tersedia untuk rakyat. Berikut berita selengkapnya. DPR RI meminta pihak PLN menyiapkan data yang valid di desa-desa di seluruh Indonesia yang belum diterangi listrik. Ditemui usai mengunjungi kapal pembangkit listrik Karadines Powership Yasin B di perairan laut di pantai Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah, anggota Komisi 7 DPR RI Mercy Chesti Barens mengatakan kebijakan pengembangan listrik untuk kawasan Indonesia belum ada perkembangan secara signifikan. Padahal pemerintah berharap ketahanan energi tetap tersedia untuk rakyat. Jadi tadi usulan konkret kita adalah melakukan workshop bersama untuk memvalidasi data elektrifikasi dan data desa yang telah berlistrik dengan seluruh para pemangku kebijakan yang berkaitan dengan penetapan data elektrifikasi ini sehingga kita keluar dengan satu data clear. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Zairullah Azhar mengatakan PLN perlu bekerja keras agar ketersediaan listrik di sejumlah daerah tetap ada hingga beberapa tahun ke depan. Zairullah menjelaskan pihak PLN harus memikirkan energi alternatif untuk menerangi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengingat masih ada 1,8 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang belum teraliri listrik. Potensi listrik di Indonesia ini kan terus diupayakan sebagaimana target Bapak pemerintah ya, Jokowi 5 tahun yang lalu ya, bahwa sekian ribu megawatt yang harus dicapai. Ini bukan hal yang sederhana. Nah, tapi potensinya banyak. Nah, tinggal tentu upaya yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dari Provinsi Maluku, Habibie Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Mercy Chesti Barens menyampaikan bahwa ketersediaan listrik di desa-desa dan di wilayah perbatasan harus ada dengan cara apapun untuk rakyat, sehingga unsur keadilan energi bagi warga harus tetap ada sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu dikatakan anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Zairullah Azhar yang mengatakan bahwa PLN perlu bekerja keras agar ketersediaan listrik di sejumlah daerah tetap ada
hingga beberapa tahun ke depan. Ya memang kalau misalnya kita lihat tahun 2020 tetap aja loh ada beberapa saudara-saudara kita di beberapa titik di wilayah di Indonesia ini yang masih belum mendapatkan pasokan listrik secara yang dibutuhkan. Ada beberapa juga daerah-daerah, terutama misalnya kita bicara masalah di Pulau Kalimantan, ada beberapa daerah pelosok yang sampai saat ini untuk mendapatkan listrik saja itu bahkan sangat sulit sekali. Bahkan harus mengandalkan juga beberapa tenaga listrik seperti misalnya tenaga listrik dari hidro yang memang hanya bisa memakan waktu sekitar beberapa jam saja. Bisa kita katakan misalnya dari jam 10 pagi hingga jam 3 sore atau jam 4 sore yang kemudian pada saat sudah memasuki senja ataupun misalnya malam ini juga masih menggunakan penerangan lainnya atau kita bisa bilang juga lilin. Kasihan kan? Di perbatasan masih banyak masyarakat yang belum bisa teraliri listrik dengan baik. Ya, banyak sekali, Medi. Artinya yang digaungkan pemerintah terkait dengan ketahanan energi ini benar-benar harus bisa merata sampai di pedesaan. Ini harus dikonsentrasikan ya, jangan sampai untuk hal-hal seperti ini kan paling hal mendasar hidup untuk masyarakat ya. Itu dia, bisa nggak nanti pemerintah benar-benar melakukan pemerataan tersebut, itu loh. Kemudian di berita kedua terkait dengan kasus Jiwasraya harus diungkap tuntas. Anggota Komisi 3 DPR RI Dimyati Natakusuma mengatakan siapapun yang terlibat kasus Jiwasraya harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasalnya kasus Jiwasraya telah merugikan keuangan negara dalam nilai yang sangat besar. Berikut berita selengkapnya. Anggota Komisi 3 DPR RI mendukung jika DPR RI membentuk Pansus Jiwasraya untuk mengungkap kasus Jiwasraya sampai ke akar-akarnya. Ditemui di Gedung Sekjen dan BK DPR RI, Dimyati Natakusuma mengatakan, siapapun yang terlibat kasus Jiwasraya harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasalnya, kasus Jiwasraya telah merugikan keuangan negara dalam nilai yang sangat besar. Aparat penegak hukum didukung untuk membongkar kasus korupsi di Jiwasraya sampai tuntas. Ini sangat besar sekali dan sangat melibatkan banyak orang. Apalagi ini terjadi kan sebelumnya juga sudah kejadian. Jadi ya apresiasi dan mudah-mudahan ini diungkap seluas-luasnya dan mungkin ada institusi-institusi lain yang seperti ini. Pada kesempatan ini, anggota Komisi 3 DPR RI Dimyati Natakusuma mendorong kerjasama dan sinergi yang lebih baik antara kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi bernilai besar di Indonesia tanpa pandang bulu untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Pengungkapan sejumlah kasus akhir-akhir ini dinilai memberi harapan besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sudah tidak ada lagi tebang pilih. Tebang pilih, wah ini besar, ini kuenya besar, ini kecil, kuenya kecil, tidak ada tebang pilih seperti itu ya. Yang semua yang merugikan keuangan negara harus disikat. Sebetulnya tinggal cek dari BPK, dari BPKP, dari PPATK kan sudah ada data-data itu, tinggal diperdalam. Habibie dan Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Aparat penegak hukum didukung untuk membongkar kasus korupsi di Jiwasraya sampai tuntas. Dan pada kesempatan ini anggota Komisi 3 Dimyati tadi mengatakan untuk mendorong kerjasama dan sinergi yang lebih baik antara kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi bernilai besar di Indonesia tanpa pandang bulu dan untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Pengungkapan sejumlah kasus akhir-akhir ini dinilai memberi harapan besar terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya memang miris sekali kalau misalnya kasus ini sudah memakan kerugian yang begitu besar. Triliunan rupiah sudah dirugikan negara ini ya, diakibatkan dari kasus Jiwasraya tersebut. Tapi kalau misalnya memang untuk masalah mengungkap sebuah kasus yang mungkin saja ada beberapa pihak yang mengatakan kenapa baru sekarang, ya tidak ada kata terlambat untuk bisa mengungkap semuanya, apalagi dalam mewujudkan Indonesia ini bebas korupsi, walaupun itu tidak mudah. Ya, kalau kita lihat dari Kejaksaan juga sudah mulai memproses atau menangani kasus Jiwasraya ya. Walaupun di DPR sendiri beberapa anggota atau fraksi juga sudah menyetujui untuk dibentuknya Pansus Jiwasraya ini ya. Akhirnya artinya bahwa kasus Jiwasraya ini memang benar-benar harus diungkap secara transparan kalau pemerintah sudah membuka bahwa aparat hukum untuk segera menindak atau membuka kasus-kasus tersebut ya. Betul. Kemudian di berita ketiga terkait dengan DPR RI berikan bantuan untuk nelayan Aceh. Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan Komisi 4 DPR bersama pemerintah diharapkan dapat menunjang efektivitas dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Berikut berita selengkapnya.
Komisi 4 DPR RI memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada para nelayan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh untuk menambah semangat para nelayan dalam melaut sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Aceh, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan yang diberikan Komisi 4 DPR RI bersama pemerintah diharapkan dapat menunjang efektivitas dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Selain itu, Deddy juga meminta pemerintah dapat menambah kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan yang jumlahnya masih terbatas, mengingat luas wilayah Laut Aceh dan berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Aspek logistik biaya operasional mereka dalam melakukan operasi juga harus ditingkatkan. Kemudian bertemu dengan masyarakat nelayan mengalami problem murahnya harga ikan, biaya operasional yang mahal, dan kemudian lama dia beroperasi di laut tidak seimbang dengan uang yang didapat. Cerita mereka misalnya dapat uang saku 20.000 plus penghasilannya hanya 30, jadi jatuhnya 50.000. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid berharap dengan bantuan yang diberikan, para nelayan dapat menjaga dan menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Karena menurut Khalid beberapa kasus yang terjadi, bantuan yang diberikan hanya sekedar dipergunakan tanpa dirawat dengan baik. Maka saya berharap kepada teman-teman tadi, para kelompok tani, para kelompok nelayan, para koperasi yang telah diberikan perhatian oleh pemerintah, dijaga dengan baik, dikelola dengan baik, lakukanlah sesuatu dengan amanah, insya Allah akan berkah. Rohim, TVR Parlemen, melaporkan. Deddy Mulyadi meminta pemerintah dapat menambah kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan yang jumlahnya masih terbatas mengingat luasnya wilayah Laut Aceh dan perbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid berharap bahwa dengan bantuan yang diberikan, para nelayan dapat menjaga dan menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Karena menurut Khalid, beberapa kasus terjadi bantuan yang diberikan hanya sekedar dipergunakan tanpa dirawat dengan baik. Melihat kasus ini, sepertinya memang ini hasil kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Kota Banda Aceh. Atau misalnya juga melihat dengan kondisi masalah para nelayan di Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, kalaupun misalnya memang ada beberapa masalah tiap-tiap daerah yang berkaitan dengan para nelayan kita, setidaknya memang untuk masalah mewujudkan kesejahteraan, begitupun juga efektivitas kerja dari para nelayan di seluruh Indonesia juga harus diperhatikan. Nah, salah satunya kalau misalnya memang ini menambah kapal patroli di beberapa titik di daerah laut yang memang mendekat dari kota tersebut. Nah, ini sudah ada mulai beberapa langkah-langkah konkret nih untuk bisa membantu para nelayan di Indonesia. Ya, ini juga diberikan kasih tahu ya kepada anggota DPR RI maupun kementerian misalnya atau pemerintah ini dalam memberikan bantuan ini. Kasihan kalau di daerah-daerah benar tadi dikatakan bahwa sebenarnya bantuan ini hanya seremoni, seolah-olah hanya pertama kali diterima oleh masyarakat, tapi akhirnya mereka tidak bisa memperbaiki perawatannya. Ya, berarti memang harus pada saat diberikan satu alatnya atau barangnya memang harus disosialisasikan terlebih dahulu, atau misalnya lebih ada memberikan ilmu ataupun penyuluhan-penyuluhan bagaimana menggunakannya, kemudian merawatnya, efek-efeknya bagaimana kalau misalnya tidak dirawat. Ini yang memang harus diberikan pengetahuan yang luas ya untuk para nelayan kita. Jangan hanya memberikan alatnya saja, membantu alatnya saja, tapi spare partnya susah. Ya, tapi kan setidaknya kalau misalnya spare partnya susah ya harus dikaji kembali. Pemerintah harus lebih memudahkan dong. Jangan memberikan minimal dikasih linknya lah ya. Linknya misalnya toko-toko atau tempat untuk spare part yang disiapkan. Untuk mendapatkan di mana. Atau bisa diakalin mungkin. Diakalin sampai. Pemirsa, 3 informasi berita mengawali Suara Parlemen edisi pada Jumat pagi hari ini sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kami akan hadir dengan beberapa headline dari surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Pada pagi hari ini beberapa surat kabar kami pilihkan ke hadapan Anda. Sudah ada 2 di meja kami dan memang ini masih berkaitan dengan salah satu target ataupun misalnya OTT yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan apa saja yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Di headline surat kabar pertama saya akan bacakan di harian Kompas. Limbah medis beredar tak terkendali. Pengolahan limbah medis dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan tak pernah ditangani serius dan tuntas. Limbah medis pun beredar tak terkendali di masyarakat. Padahal limbah ini berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Iya, kalau misalnya memang limbah medis ini memang sangat berbahaya sekali. Memang sebenarnya sudah ada beberapa daerah di Indonesia atau memang sudah ada orang-orang pintar generasi muda di Indonesia ini yang sudah bisa mendaur ulang dari pada limbah medis tersebut. Nah, biasanya juga ada beberapa cara untuk mendaur ulang dari limbah medis tersebut yang menjadi pupuk cair unggulan. Tapi kamu nggak tahu nggak sebenarnya ada yang berbahaya dari kasus limbah medis. Ya. Kalau kemarin kita baru teringat adanya kasus vaksin palsu misalnya. Ini berawal dari sebenarnya pembuangan tempat atau botol-botol vaksin inilah yang akhirnya orang tergerak untuk bisa melakukan namanya pemalsuan. Jadi botolnya dibuang, dikumpulin. Dan kamu tahu nggak? Jadi ternyata pelakunya ada di area satu komplek rumah. Dan ini sangat-sangat tertutup sekali dalam mengolah ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah jarum suntik. Jarum suntik yang memang sudah dipergunakan untuk orang lain atau misalnya beberapa pasien dan kemudian ini bisa diambil kembali dan katanya disterilkan. Tapi saya sih tidak percaya ya bisa steril kembali. Kalau benar-benar steril sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi jika ini sebenarnya masuk ke area pidana, ini merugikan masyarakat, ini benar-benar harus ditangani dengan baik masalah limbah medis tersebut. Ya lebih daur ulang deh, aman. Kemudian di koran Tempo pada pagi hari ini mengangkat masalah terpojok suap KPU. 2 orang dekat Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dicokok penyidik karena diduga menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Penyuapan dilakukan demi meloloskan pergantian antar waktu anggota DPR dari partai itu. Mengapa Hasto bersembunyi di sekolah kepolisian? Ini masih berusaha untuk mengungkap kasus tersebut ya pemirsa. Memang OTT ini terjadi 2 hari yang lalu, sekitar tanggal 8 Januari, dan memang semalam semuanya juga sudah menyaksikan jalannya press conference yang diberikan oleh KPK, begitupun juga Ketua KPU, Pak Arief Budiman juga hadir kemarin malam, walaupun mungkin Pak Arief Budiman tidak terlalu memberikan banyak statement kemarin malam, hanya mengajak seluruh komisioner KPU yang lainnya untuk bisa bahu-membahu, tetap semangat, pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini harus tetap jujur, adil, dan transparan. Ya, kalau banyak menyangka bahwa terkait dengan OTT KPK ini kan terkait Pilkada tahun 2020, tapi ternyata terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI, dan ini memang banyak menyeret atau banyak diduga menyeret. Nah, kalau tadi di koran Tempo sudah ada gambarnya Mas Hasto, artinya dari stafnya Mas Hasto 2 orang memang terkena OTT oleh KPK. Ini sangat bertepatan sekali dengan hari ini kan, kalau tidak salah memang PDIP juga akan melaksanakan Rakernas ya yang pertama, dan kemudian juga bisa bertepatan seperti ini. So ini menjadi salah satu tantangan ke depannya untuk bisa membenahi yang sudah ada misalnya seperti itu. Kalaupun misalnya ada beberapa oknum yang agak sedikit nakal, itu bukan berarti secara keseluruhan ini menjadi salah satu hal yang tidak positif. Pemirsa, memang ini ada detailnya di koran Kompas, begitupun harian Kompas, begitupun juga di koran Tempo ya. Silakan Anda langsung bacanya di sana. Kami akan jeda terlebih dahulu. Kami hadir kembali dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya.
Pertama, silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silahkan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya pemirsa, pada pagi hari ini memang ini sebenarnya weekend. On the weekend biasanya kita bicaranya yang enak-enak, tapi sebenarnya ini membicarakan masalah agak sedikit berat ya, berkaitan dengan karakter pendidikan Indonesia. Karakter pendidikan Indonesia maksudnya adalah menciptakan generasi muda ke depannya seperti apa. Tapi kita ataupun misalnya kami mengkaitkan dengan salah satu pelajar yang mencari pendidikannya lebih tinggi lagi di negara Inggris. Tapi kalau kita ingat harus orang merantau sampai jauh ke luar negeri, tapi ada salah satu karakter dari seseorang yang akhirnya masuk dalam ranah pidana, ini juga menjadi persoalan. Apakah memang pendidikan karakter ini bisa mencerminkan karakter dari seseorang ke depannya? Itu dia. Kadang-kadang kan juga kalau misalnya yang namanya udah bicara untuk mendidik karakter seseorang, ini kan juga nggak mudah ya. Apalagi jumlah generasi muda semakin bertambah. Dan kemudian juga tidak bisa menjadi patokan bahwa dengan kita melihat kasus dari Reinhardt, sudah ada label bahkan dibilang bahwa ini predator seksual. Dan apakah memang juga ini salah satu catatan penting untuk masalah karakter pendidikan Indonesia? Ya, bisa dihubungkan, bisa juga tidak. Ya, jadi kan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seseorang bisa mengalami traumatik yang luar biasa inilah yang bisa membuat seseorang juga bisa melakukan hal apapun yang tidak diduga. Dan ini berawal dari bisa dari rumah, bisa berawal dari sekolah, misalnya dengan kondisi teman-teman, lingkungan dan sekitarnya. Nah, apakah dari pendidikan di sekitar kita atau pemerintah saat ini sudah memberikan hal-hal tersebut untuk memprotek bahwa anak-anak kita, adik-adik kita untuk tidak bisa dilakukan hal untuk lebih baik lagi, misalnya soal karakter ya? Ini yang akan kami angkat pada pagi hari ini pemirsa, kasus Reinhardt dan karakter pendidikan di Indonesia. Kami akan berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Kasus Reinhardt, pendidikan berkarakter seperti apa? Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan keterampilan sosial dalam kaitannya dengan kemampuan mengemban tanggung jawab sosial. Juga membangun kemampuan dalam pengelolaan emosional dan etika. Manusia berkarakter baik adalah manusia yang berakhlak mulia dan bisa disebut sebagai anak soleh. Anak akan memiliki akhlak mulia bila penanaman akidah diutamakan sebagai landasan dalam bentuk pribadi anak. Anak soleh adalah anak yang berakhlak mulia, beradab baik, dan mampu menjadikan dirinya teladan bagi kebaikan anak soleh maupun menghadapi dan menjadi pemenang melawan sisi negatif arus globalisasi yang tidak terbendung, seperti kerusakan moral, konsumerisme, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan kriminalitas yang merajalela. Kondisi saat ini dengan merebaknya kenakalan remaja adalah kesalahan dalam menjalankan sistem pendidikan. Pendidikan lebih banyak dititik beratkan pada kemampuan akademis saja, sehingga pendidikan karakter kurang mendapat porsi yang seimbang, sehingga melahirkan anak-anak cerdas dengan akhlak yang buruk
pemimpin yang manipulatif, koruptor, penipu rakyat adalah produk pendidikan yang hanya menekankan pada aspek akademis dan miskin pendidikan akhlak. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mempertanggungjawabkan amanahnya. Cara yang paling efektif menularkan adab kepada anak adalah melalui pendidikan keteladanan. Orang tua wajib mengajarkan tentang pentingnya beribadah kepada Allah sejak dini. Didiklah anak dengan lemah lembut, cinta kasih, penuh hikmah, dan kesabaran, sehingga terbangun cinta kasih antara anak dan orang tua. Cinta kasih ini yang akan memotivasi anak untuk mentaati orang tuanya. Hukum yang diterapkan kepada anak harus dijalankan dengan bijak. Hukuman diterapkan saat kelembutan tidak lagi berpengaruh, dan ketika nasihat, perintah, serta larangan telah diabaikan. Orang tua harus memiliki akhlak yang baik terlebih dahulu sebelum mengajari anaknya berakhlak baik. Pihak istana akhirnya angkat bicara soal kasus yang menjerat Reinhard. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui sudah memonitor kasus tersebut. Pemerintah menghormati proses peradilan terhadap Reinhard. Pemerintah lewat KBRI di London akan terus memantau kasus ini. Ia berharap Reinhard telah mendapat proses pengadilan yang terbuka dan adil. Pramono menyayangkan Reinhard melakukan kejahatan seksual. Kasus ini dinilai mencoreng bangsa Indonesia. Pramono menegaskan apa yang dilakukan Reinhard sangat bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran yang dianut Indonesia. Reinhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia yang divonis penjara seumur hidup atas tuduhan memperkosa puluhan pria. Kasus Reinhard disebut sebagai kejahatan pemerkosaan terbesar dalam sejarah hukum Inggris. Wah, kalau misalnya memang melihat dengan kondisi kasus ini memang agak cukup, bukan saja cukup mengagetkan untuk kita semua, tapi juga untuk anak-anak nih, untuk generasi muda. Jangan sampai ini terlintas ataupun misalnya juga harus juga dikaji kembali kenapa ini hal bisa terjadi. Masalah pendidikan karakter di Indonesia ataupun karakter pendidikan Indonesia ini memang bukan jadi salah satu acuan kenapa mungkin saja Reinhard berbuat hal seperti itu. Ada juga yang mengkait-kaitkan bahwa Reinhard ini adalah lulusan dari salah satu universitas negeri yang cukup favorit atau sangat difavoritkan untuk bisa masuk universitas tersebut. Tapi juga tidak bisa kembali dikaitkan bahwa lulusan dari universitas tersebutlah yang menjadi pelaku dari kejahatan seksual tersebut. Ada yang mengatakan juga dari secara pribadinya Reinhard ini juga sudah bisa dilihat bahwa ini ada tanda-tanda seseorang yang mengidap penyakit kejiwaan yaitu psikopat. Nah, jadi harus dilihat kalau kasus ini ataupun Reinhard membuat kejahatan seperti itu, ini berasalnya dari mana atau sebabnya dari mana. Jangan dikait-kaitkan kepada semuanya. Ya, kalau mengutip dari Associated Press pada 6 Januari 2020 ini, Reinhard ini kan diadili di pengadilan Manchester dan divonis bersalah atas pemerkosaan terhadap 48 pria. Pihak berwenang Inggris memiliki 195 video kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria 36 tahun itu. Indikasinya seorang korban diperkosa hingga berkali-kali dan kebanyakan pria-pria yang menjadi korbannya terekam dalam kondisi tak sadarkan diri. Serem juga ya. Serem ya, kalau kita, ini seorang Reinhard ini dengan gaya yang begitu cool gitu kan, diam, santai dan tenang gitu kan, seolah tidak mempunyai rasa bersalah bahkan dalam pembelaan di pengadilan itu sendiri ya. Iya loh, padahal kalau misalnya dilihat ya, Reinhard ini kan salah satu kan warga negara Indonesia yang sekolah di Inggris, terus kemudian juga lulusan dari Universitas Indonesia. Kemudian juga nilai-nilainya selalu bagus selama sekolah. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita lihat masalah perjalanan pendidikannya ini, Reinhard ini punya catatan yang bagus ya dari secara akademis. Secara akademis. Tapi
Kenapa dari secara untuk masalah budi pekertinya ini agak sedikit melenceng. Apakah memang pada saat tinggal di sana, nah ini balik lagi ada sesuatu hal yang tadi kita sudah bicarakan di awal, bisa saja kan lingkungan ini bisa mempengaruhi dari karakter seseorang juga. Jadi harus dilihat kembali apakah memang ini memang adalah salah satu karakter yang dibawa dari kecil ataupun dari Indonesia, atau memang ternyata ini ada lingkungannya di sana yang dia ketemu pada saat bersekolah. Kalau tadi pemerintah sudah memberikan satu statement melalui Pak Pramono Anung atau Pak Seskap ini, artinya kan pemerintah sudah mengetahui atau memonitor kasus Reinhard ini sendiri. Artinya jika dikaitkan dengan bagaimana seseorang siswa atau mahasiswa ataupun siswa itu melakukan pendidikan, ternyata dia juga bisa mengalami hal-hal yang tidak diduga tersebut. Memang ada kaitannya dengan pendidikan karakter yang memang harus dibenahi juga. Jangan sampai ini menjadi hal yang buruk ataupun bisa terulang lagi di belakangnya. Karena memang faktor lingkungan ini salah satu faktor besar juga pada saat merubah ataupun membuat sebuah perubahan diri pada seseorang. Jadi tidak hanya dari tingkat pendidikan yang tinggi, tapi juga faktor lingkungan menjadi salah satu faktor utama pada saat perubahan karakter dari seseorang itu sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan masih melanjutkan dengan tema yang sama, tentunya sampai ataupun hingga akhir acara masih bersama kami di Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Reinhard yang tengah menempuh pendidikan doktoral atau PhD di Universitas Leeds, namun diskors persidangan demi persidangan pun bergulir untuk kasus ini. Reinhard tersebut telah menjalani sidang dalam 4 tahap. Sidang terakhir pada 6 Januari 2020 dan akhirnya hakim memutus vonis seumur hidup atas pemerkosaan 48 pria yang dilakukan Reinhard. Reinhard kemungkinan mendapatkan pembebasan setelah menjalani 30 tahun hukumannya. Berarti nanti bebasnya usianya sudah 66 tahun.
Ya, ya kan? Sekarang kan katanya usia 36 tahun, divonis 30 tahun, jadi 66 tahun baru bisa bebas. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau bisa nggak usah bebas, katanya gitu ya yang di hakim Inggris. sudah memutuskan bahwa dihukum seumur hidup, artinya 30 tahun dia akan menjalani hukuman dengan kondisi ini. Tapi kalau aku melihat bahwa sebenarnya seseorang dalam melakukan kejahatan seperti ini pasti dilihat dari latar belakang atau misalnya dari sisi psikologis, misalnya apakah memang Rehnan ini melakukan ini awalnya sebagai korban ataukah punya kelainan ataukah ada persoalan-persoalan yang kadangkala mungkin orang tua tidak tahu. Ya, kalau misalnya memang dilihat juga agak sedikit beda ya pada saat misalnya banyak yang mempertanyakan mengapa persidangan ini juga tidak dibuka secara langsung. Beberapa wartawan yang bekerja di TV-TV ataupun misalnya di media cetak di Inggris ini juga memang memberikan satu statement ataupun catatan bahwa memang pada saat Reinhardt menjalani kondisi persidangan tersebut terlihat sangat begitu tenang. Bahkan kalau misalnya videonya ini kembali ditayangkan, dia hanya memberikan senyuman-senyuman kecil yang tanda tidak seperti ada rasa menyesal dalam dirinya. Ya, secara mungkin kepribadian dari Reinhardt tersebut perlu nantinya juga akan diperiksa kembali ya, karena apakah memang ini pure kejiwaan yang beliau punya atau memang juga ini dikarenakan faktor lingkungan pada saat mengemban pendidikan di sana. Sayang sekali karena ini salah satu generasi muda yang punya kecerdasan intelektual sangat tinggi, tapi memang ternyata nasibnya harus berada di balik jeruji. Pemirsa, setidaknya memang kalaupun ada informasi-informasi yang berkaitan dengan Reinhardt, diharapkan bahwa pada saat anak-anak melihat beberapa informasi tentang Reinhardt harus didampingi oleh para orang tua ini yang memang kami sarankan kepada Anda semua selayaknya sebagai seorang orang tua. Dan kini giliran kami akan membacakan ke hadapan Anda mengenai agenda maupun kegiatan anggota Dewan, begitupun juga kami akan hadirkan di layar kaca Anda. Pada pukul 7.30 ini ada Korpri Sarapan Pagi bersama para pejabat dan bansos banjir untuk para pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI di tenda aspirasi DPR RI. Pada pukul 8.30 tadi sudah mungkin diselenggarakan juga Biro Persidangan 2 terima DPRD Kabupaten Jembrana. Pada pukul 9.30 Bamus terima DPRD Kabupaten Cirebon di ruang rapat Sekjen, Kapuslit terima ke DPRD Kabupaten Cirebon di ruang BKD. Dan pada pukul 10 pada pagi hari ini pemirsa akan ada upacara pelantikan pejabat Sekjen dan BK DPR RI di lobi Gedung Nusantara. Dan pemirsa, demikian suara parlemen edisi pada pagi hari ini. Tentunya kami nanti akan hadir kembali ke hadapan Anda pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yuslianti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Oh ya Jamalu ya Jamalu.